Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan NIM 3523001. Mata kuliah Kemampuan Komunikasi Baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi subbab 1 mengenai konsep dasar kos dan perilaku kos. Nah, yang pertama ada kos, biaya, aset, dan rugi. Dalam membahas konsep dasar kos perlu kita bedakan antara kos, biaya, dan aset serta rugi. Nah, kos adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi di masa yang akan datang. Oke. Dapat kalian perhatikan di gambar 2.1 di halaman 42 hubungan antara kos, aset, biaya, dan rugi. Sehingga dengan demikian jelas bahwa hampir seluruh kos akan menjadi biaya, namun tetap diingat bahwa tidak semua kos adalah biaya. Kos telah expired dengan catatan bahwa memberikan manfaat bagi perusahaan disebut biaya, sedangkan kos yang masih belum expired disebut aset. Selanjutnya, 1. Objek kos dan penelusurannya. Tugas seorang akuntansi dalam suatu sistem akuntansi manajemen adalah mampu untuk mengukur dan menetapkan kos pada suatu objek kos. Penetapan kos merupakan cara manakala kos dihubungkan dengan suatu objek kos. Objek kos adalah segala sesuatu ketika kos bisa diukur dan diakumulasi. Misalnya, jika diminta menentukan kos untuk memproduksi satu unit produk, maka unit produk itulah yang menjadikan objek kos. Jika ingin mengetahui berapa kos pemeliharaan departemen teknik, maka departemen itulah yang merupakan objek kos. Selanjutnya, objek kos lainnya dapat berupa kos program jaminan keselamatan, kos pengoperasian dini produk tertentu, kos listrik, pabrik, atau kos pengiklanan produk tertentu. Suatu kos tidak akan muncul tanpa adanya aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja dasar yang dilakukan dalam satu perusahaan yang dapat digambarkan sebagai agresi tindakan yang berguna bagi manajemen untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambil keputusan. Yaitu klasifikasi kos. Nah, berikut akan dipaparkan berbagai klasifikasi kos dalam pandangan akuntansi manajemen. Pertama ada A. Kos dipandang dari segi basis elemen produk. Nah, kalau kos dipandang dari segi basis elemen produk ini, 1. Kos bahan baku. Kos bahan baku adalah substansi utama yang digunakan dalam produk dan akan ditransformasi menjadi produk setengah jadi, lalu produk jadi menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, dari bahan baku ini terbagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua, kos tenaga kerja adalah fisik atau mental yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Kos tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya ada cost overhead, merupakan jenis kos yang mengakumulasikan atau memasukkan semua kos manufaktur kecuali kos bahan baku langsung tenaga kerja langsung. Kos overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kos bahan baku tidak langsung seperti lem. Kedua, kos tenaga kerja tidak langsung seperti gaji. Yang ketiga, kos lain-lain, contohnya seperti sewa listrik, air, dan depresiasi. B. Kos dipandang dari segi fungsional dalam perusahaan. Untuk perusahaan manufaktur, perusahaan jenis manufaktur dianggap memiliki fungsi kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan jenis lain, jasa, atau dagang. Oleh karena itu, klasifikasi dari fungsional untuk perusahaan manufaktur adalah yang lengkap. Perusahaan manufaktur dapat membantu memahami kos tipe perusahaan lain, yaitu kos manufaktur. Kos manufaktur adalah semua kos yang terkait dengan produk barang di pabrik dan timbul karena dijalankan kegiatannya produksi. Sebagai tambahan, seringkali kos manufaktur ini diklasifikasikan sebagai kos utama dan kos konversi. Selanjutnya ada kos non-faktur. Kos non-faktur adalah kos yang berkaitan di luar produksi barang di pabrik dan biasanya berkaitan dengan fungsi 2 hal, yakni pemasaran dan fungsi administrasi. C, yaitu kos dipandang dari hubungan dengan objek kos. Nah, kos ini dibagi menjadi 2, yaitu kos pertama adalah kos langsung. Kos langsung adalah kos yang mampu dilacak dengan mudah dan akurat oleh manajemen, baik pada produk, departemen, ataupun aktivitas tertentu yang menikmati kos tersebut. Contohnya, kos bahan baku langsung dan kos tenaga kerja langsung.
yang kedua yaitu kos tidak langsung. Kos tidak langsung adalah kos yang sulit dilacak oleh manajemen baik pada produk, departemen maupun aktivitas tertentu karena kos tersebut dinikmati jasanya oleh beberapa objek kos. Contohnya kos bahan baku tidak langsung, kos tenaga kerja tidak langsung, dan kos overhead pabrik. D yaitu kos dipandang dari segi waktu atau periode pembebanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kos produk. Kos produk adalah kos yang secara langsung maupun tidak langsung dapat didefinisikan pada produk atau merupakan jenis kos yang dilibatkan dalam proses pembuatan suatu produk. Yang kedua, kos periode. Kos periode adalah kos yang secara langsung maupun tidak langsung tidak diidentifikasikan pada produk atau merupakan semua kos yang terjadi kecuali kos produk. Yaitu kos dipandang dari segi perilakunya. Juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kos tetap. Kos tetap yang secara total tidak berubah berupa pun perubahan dalam volume produksi. Contohnya overhead tetap, administrasi dan umum tetap, pemasaran tetap, kos depresiasi, mesin, dan pajak. Selanjutnya kedua ada kos variabel. Kos variabel adalah kos yang secara total akan bervariasi secara profesional dengan perubahan volume produksi. Contohnya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya administrasi, dan umum variabel, biaya pemasaran variabel. Yang ketiga ada kos campuran. Kos campuran adalah kos yang mengandung unsur campuran kos variabel dan kos tetap. F yaitu kos dipandang dari keterkendalian, adanya tidak pengaruh atau intervensi manajemen. Itu terbagi juga menjadi dua. Yang ini pertama, kos terkendali. Terkendali adalah kos yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seseorang manajer tingkat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kos tidak terkendali. Ini adalah kos yang tidak dapat dipengaruhi seseorang manajer atau pejabat tingkat tertentu, atau suatu kos yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer. Yang selanjutnya ada G. G adalah kos dipandang dari segi tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, ini umumnya juga menyangkut masalah pengambilan keputusan, maka erat kaitnya dengan relasi. Yang pertama ada kos terkendali. Kan adalah kos yang secara langsung dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada kos relevan dan kos tidak relevan. Kos relevan adalah kos yang jika diketahui dapat menyebabkan perbedaan keputusan yang dibuat. Kos yang relevan memiliki dua karakteristik, yaitu further cost dan differential cost. Selanjutnya ada kos tenggelam, merupakan kos yang tidak relevan. D. Kos kesempatan. E. Kos eksperimental. F. Kos standar. G. Kos tunai. Selanjutnya adalah H, yaitu kos dipandang dari segi karakteristik, kos dihubungkan dengan keluarannya. Yang pertama ada kos engineered. Yang kedua adalah kos discretionary. Tiga ada kos committed atau kos kapasitas. Yang I yaitu kos dipandang dari segi tujuan manajemen. Itu dapat dilihat pada gambar 2.5 di halaman 57. Nah, selanjutnya ada J, kos berdasarkan periode akuntansi. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu capital expenditure. Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada beberapa periode akuntansi. Yang kedua, revenue expenditure. Pengeluaran ini akan memberikan manfaat pada periode akuntansi di mana pengeluaran ini terjadi. Nah, dengan demikian tugas akuntansi manajemen adalah dapat menentukan dengan tepat dan benar informasi kos yang relevan dengan kebutuhan manajemen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.